Shalom Aleichem Beshem Hamashiach. Hai semua, minggu ini merupakan minggu kedua dari puasa Prapaskah yang kita sebut sebagai Minggu Gregorius Palamas. Jana suci Gregorius Palamas ialah seorang episkop di kota Tesalonika. Mengapa namanya dipakai sebagai peringatan minggu kedua dari masa Prapaskah ini? Apa sebenarnya yang kita peringati dari Sang Jana Suci? Simak penjelasannya dalam video singkat ini. Gregorius Palamas lahir pada tahun 1296. Orang tuanya adalah orang Kristen yang saleh. Ayahnya menjalani kehidupan doa secara mendalam. Ketika Gregorius masih muda, sang ayah meninggal setelah menjadi rahib. Ibunya pun juga berkeinginan menjadi rahibah sesudah ketujuh anaknya menempuh pendidikan kelak. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikannya, Gregorius beserta sang ibu, saudara-saudara kandung, dan para pelayannya memutuskan untuk memasuki kehidupan monastik. Di situ ia betul-betul memfokuskan diri pada kehidupan spiritual, terutama doa. Di abad ke-14, praktik spiritual dalam bentuk doa batiniah seperti doa puja Yesus banyak dilakukan oleh bapak-bapak gereja. Pada saat itu Gregorius Palamas tinggal di salah satu monasteri di Gunung Athos sebagai biarawan atau rahib. Gunung Athos sendiri merupakan pusat kerohanian Kristen Ortodoks di dunia. Letaknya di semenanjung Kalkidiki di wilayah Yunani. Para imam dan rahib yang mempraktikkan doa ini secara terus-menerus akhirnya mengalami dan menyaksikan terang yang tak tercipta, yaitu Tuhan sendiri. Banyak mujizat terjadi pada mereka. Namun seorang filsuf dari Italia bernama Barlam mengejek mereka dan mengatakan bahwa itu hanyalah bayangan saja, efek dari doa batin dan bukan penampakan Tuhan secara nyata. Gregorius Palamas maju dan membantahnya dengan berkata, "Tidak, sesungguhnya Allah dapat dialami." Sang Jana Suci mengungkapkan bahwa Allah itu jauh tak terbayangkan, tetapi dekat hingga tak lagi bersentuhan, sebab kita hidup di dalamnya. Apakah maksudnya? Mari kita perhatikan kedua ayat ini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. 1 Timotius 6 ayat 16. Supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Kisah Para Rasul 17 ayat 27 sampai 28. Bagaimana Allah itu dikatakan tak terhampiri, tetapi sekaligus juga tidak jauh dari kita? Begini, Jana Suci Gregorius Palamas mengajarkan bahwa Allah memiliki esensi dan energinya. Dalam esensinya, Allah tidak dapat dipahami oleh siapapun, sebab Ia melebihi segala sesuatu, melebihi kita semua, melebihi semesta dan jagat raya. Kekuasaannya tak terhingga. Dia tak terhampiri, seperti dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 16 tadi. Namun, dalam energinya, Allah dapat dialami. Dia hadir di segala tempat, serta memenuhi segala sesuatu. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaannya. Di dalam Dia, kita hidup, kita bergerak, kita ada. Sebab pengalaman akan Allah adalah pengalaman yang nyata, bukan hanya teori saja. Pengajaran suci inilah yang kemudian diteruskan oleh gereja Ortodoks, dan kita menghormati sang Bapa pengajar iman Gregorius Palamas yang telah menentang bidat dan kesesatan dengan pengajarannya yang menerangi umat percaya. Oleh karena itu, Jana Suci Gregorius Palamas diperingati pada minggu kedua puasa Prapaskah ini. Pada masa puasa ini, kita diajak untuk mengalami Allah melalui puasa, doa, dan perbuatan kasih. Seperti Sang Jana Suci yang menghidupi kehidupan doanya dengan tekun, hendaknya kita juga berdoa dengan lebih sungguh-sungguh
dengan mengatakan, Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. God bless you.